Bismillahirrahmanirrahim. Asdiqai, qabla nabda dirasah, hayya bina linusalli. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajin farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita yang terdahulu, yang terakhir itu terkait dengan empati dalam Al-Quran. Hari ini sesuai dengan rencana kita, pembelajaran kita akan lebih fokus lagi kepada empati dalam Al-Quran, tapi yang terkait dengan empati kepada orang tua. Bapak akan menyampaikannya adalah terkait dengan ayat-ayat Al-Qurannya saja yang memerintahkan pada kita Allah Ta'ala tentang berbuat baik kepada orang tua. Istilahnya adalah wabil walidaini ihsana, wabil walidaina ihsana. Bentuk empati kita kepada orang tua yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Tolong perhatikan yang garis merah itu, wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Tolong perhatikan terjemahnya dari surat An-Nisa 36 ini. Di pada yang garis merah ini, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Itu satu. Yang kedua adalah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Di sini adalah ibu, bapak. Kalimat Arabnya yang mana? Kalimat Arabnya adalah wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Setelah kita bertauhid kepada Allah Ta'ala, setelah kita menyembah kepada Allah Ta'ala, setelah kita benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, maka kita harus berbuat baik kepada orang tua. Setelah berbuat baik kepada orang tua, kita harus berbuat baik kepada karib kerabat. Setelah berbuat baik kepada karib kerabat, kita harus berbuat baik kepada anak-anak yatim. Setelah berbuat baik kepada anak yatim, kita harus berbuat baik kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Kemudian teman yang sejawat, teman seangkatan kita, dan juga Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang-orang yang dalam perjalanan yang membutuhkan bantuan-bantuan. Dan kita harus juga berbuat baik kepada hamba sahaya. Siapa hamba sahaya? Hamba sahaya adalah para asisten rumah tangga, orang-orang yang bekerja di tempat kita, yang membantu-bantu dan sebagainya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. An-Nisa 36. Jadi di sini sudah jelas bahwa Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Tetapi yang Allah sukai adalah satu, dia beriman kepada Allah. Kedua, berbuat baik kepada orang tua dan berbuat baik kepada selain dari orang tua tadi adalah karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, kemudian musabil dan hamba sahaya. Kita lanjutkan lagi pada ayat lainnya. Ayat selanjutnya adalah wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Lagi-lagi disebutkan kata wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husna wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalila minkum wa antum mu'ridun. Tolong sama seperti tadi diperhatikan kata wabil walidaini ihsana.
Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Siapakah Bani Israel? Yaitu orang-orang Yahudi terdahulu. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Artinya bahwa kita harus beriman kepada Allah dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Ibu bapak itu adalah orang tua. Kemudian berbuat baiklah kepada kerabat, berbuat baik kepada anak yatim, orang-orang miskin, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Siapakah yang dimaksud dengan manusia tadi? Manusia ini di sini adalah orang-orang yang tadi kita sebut sebagai orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Bahwa kita kalau berbicara, kalau berkata-kata, harus kata-kata yang baik kepada mereka, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang mendamaikan, kata-kata yang membuat orang itu tidak kecewa, kata-kata yang tidak membuat orang itu tidak menyakitkan. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Perintah tadi itu kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Baqarah 83 disebutkan bahwa yang melakukan kebaikan tadi itu, yang berbuat baik kepada orang tua, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan mengatakan kata-kata yang baik kepada manusia itu hanya sedikit saja yang melakukannya. Jadi kita harusnya memperbanyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang tua, kaum kerabat, dan sebagainya. Oke, kuncinya tetap kata wabil walidaini ihsana dan waqulu linnasi husna. Di ayat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Kata-katanya tetap sama, wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqallahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Tadi disebutkan wa qulu linnasi husna, sekarang ada wa qulu ma'rufa, sekarang ada kata-kata qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Maksudnya harus menyembah tetap kepada Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu, wabil walidaini ihsana, dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus berbuat baik pada orang tua itu dengan sebaik-baiknya, jangan asal-asal begitu. Dan jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, seperti kakek nenek ada di dalam rumah ibu bapak kita, dalam pemeliharaan ibu bapak kita, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Oke, kita tidak boleh mengatakan kita juga tidak boleh membentak orang tua, dan juga tidak boleh dan juga harus mengatakan kata-kata yang mulia kepada orang tua, yaitu kata-kata qaulan karima, kata-kata yang menyenangkan, tidak menyakitkan. Oke. Ayat selanjutnya, ya masih banyak juga ayat-ayatnya. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Lagi-lagi kata yang digunakannya adalah wabil walidayhi ihsana. Hamalat ummuhu kurhaw wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashaddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baiklah kepada ibu bapaknya, kepada orang tuanya, karena ibunya mengandungnya dengan susah payah,
dan melahirkannya dengan susah payah pula, mengandungnya sampai menyapihnya 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, hendaknya dia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku, kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, lagi-lagi di ayat surat Al-Ahqaf ayat 15 ini disebutkan bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Tapi di sini disebutkan penjelasannya kenapa kita harus berbuat baik pada orang tua, khususnya pada ibu, karena ibu kita telah mengandung kita dengan susah payah dan melahirkannya sangat susah payah. Kalau tidak percaya, coba tanya saja sama ibumu, apakah sangat susah ketika mengandungnya? Pasti jawabannya demikian. Nah, ini ayat surat Al-Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapak. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadamuku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kau kembali. Ya. Lagi-lagi di surat Luqman ayat 14 ini kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Lagi-lagi di sini dijelaskan tentang alasannya, karena ibu kita, orang tua kita telah lemah, telah memberikan kita telah melemahkan orang tua kita dalam hal yang terkait dengan kandungan, kemudian juga perhatian-perhatian saat hamil dan sebagainya, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Menyapihnya itu nanti kan ada proses untuk memberikan makanan dan sebagainya. Nah, hendaknya kita kalau sudah agak dewasa dan tahu tentang hakikat dari kehidupan kita, hakikat dari orang tua sebagai jembatan yang melahirkan kita, harusnya kita bersyukur kepada Allah dan juga mendoakan kedua orang tua kita. Nah, sekarang adalah ayat yang terakhir yang perlu dicermati, diperhatikan oleh teman-teman. Ini adalah ayat tentang doa yang berkaitan dengan orang tua. Marilah kita membacakan ayat ini, mudah-mudahan terlimpah curah doanya bagi orang tua kita dan juga orang-orang mukmin. Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bapak sarankan ayat surat Ibrahim ayat 41 ini dihafalkan supaya kita nanti suatu hari kalau kita berdoa, bacalah surat Ibrahim ayat 41 ini. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Catatannya adalah dari Syekh Muhammad Jamil, bahwa kerjakanlah perkara-perkara yang dapat meringankan beban mereka, beban orang tua, meskipun tanpa diperintah, seperti melayani mereka, belanja ke warung, dan pekerjaan rumah lainnya, serta bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Jika kita termasuk orang yang ingin dikatakan berbuat baik kepada orang tua atau empati kita kepada orang tua, maka sarannya adalah satu di antaranya adalah seperti yang tadi Bapak sebutkan di bagian sini. Juga ada beberapa hal lagi, dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah berkata-kata yang baik, berkata-kata yang menenangkan, berkata-kata yang tidak mengecewakan, berkata-kata yang membuat orang tua menyenangkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.